Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Idam Edu. Kali ini kita akan belajar kembali melalui video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas mengenai tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Namun sebelumnya, yuk berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai kewajiban. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai kewajiban itu sendiri. Tentunya dalam pelaksanaan kita harus bertanggung jawab. Karena selain bertanggung jawab dalam menggunakan hak, kita juga harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya dalam pelaksanaan keseharian di jalan raya, lampu lalu lintas digunakan untuk mengatur kendaraan agar tetap mendapat hak untuk memakai jalan. Kewajiban kita adalah menaati lampu lalu lintas tersebut agar pemakai jalan yang lain juga dapat menggunakan jalan pada keseharian. Selain lampu lalu lintas, kita juga harus menaati rambu lalu lintas. Semuanya dibuat untuk menciptakan kedisiplinan, keamanan, dan kenyamanan para pengguna jalan. Tidak hanya pengguna jalan yang menggunakan kendaraan, kita kalau berjalan, ya, misal kita berjalan di perempatan ataupun kita menyeberang jalan, tentunya kita juga harus menaati rambu-rambu yang ada. Oleh karena itu, kita berkewajiban menuruti semua rambu lalu lintas agar hak kita menggunakan jalan yang aman dan nyaman dapat tercapai. Kewajiban dalam mengatur waktu juga harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Sebagai seorang pelajar, kita harus datang ke sekolah misal kalau sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalau kita pembelajaran secara daring atau dalam jaringan yang kita kenal sekarang belajar melalui internet ataupun melalui HP kalian, smartphone, kalian juga harus mengatur waktu. Waktu yang sudah ditentukan, kalian harus tepati atau sesuai. Kalian sebelumnya kan sudah diminta untuk membuat jadwal. Jadwal kapan harus bermain, kapan harus belajar, kapan harus beribadah, dan lain sebagainya. Kalian coba untuk turuti itu. Jangan hanya memburu nafsu untuk bermain saja, hingga lupa bahwa kewajiban kalian adalah belajar. Seperti halnya guru yang sedang melaksanakan kewajibannya dalam mengajar murid. Guru juga akan terganggu ketika murid tidak melaksanakan kewajibannya. Karena semua itu adalah ada timbal baliknya. Oleh karena itu, kewajiban untuk menepati waktu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya, guru dalam mengajar kan harus ada interaksi dengan murid. Kalau muridnya saja tidak menepati waktu, berarti Bapak Ibu guru ketika mengajar juga akan terganggu kan? Oleh karena itu, mari kita sepakati bersama bahwa dalam pembelajaran harus ada kewajiban yang dilaksanakan. Murid juga harus berkewajiban belajar sesuai waktu. Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kewajiban mengajar mendidik kalian juga akan terpenuhi kewajibannya. Oke. Sekarang sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan mengelola sampah. Sampah tidak hanya dibuang loh ya, tetapi harus dikelola. Jika ada siswa ataupun murid yang membuang sampah secara sembarangan, berarti ia tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Dampak dari tindakannya adalah dapat mengakibatkan bencana, misal banjir atau pencemaran lingkungan, setidaknya membuat lingkungan menjadi kotor atau tidak bersih. Padahal kita nyaman tinggal di tempat yang bersih. Namun kenapa kita tidak mau mengusahakannya? Oleh karena itu, untuk kata-kata yang tepat adalah
kita wajib untuk mengelola sampah. Selanjutnya yang kedua, belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Murid yang malas-malasan dalam belajar belum bertanggung jawab atas kewajibannya, karena kewajiban utamanya adalah belajar. Dampak dari bermalas-malasan untuk belajar salah satunya adalah menurunnya prestasi di sekolah dan kurangnya keberkahan dari ilmu. Padahal orang tua sudah membiayai kita, sudah mempercayai kita akan belajar dan berprestasi. Ini saatnya kita untuk membahagiakan orang tua. Setidaknya kita bisa mengatur kapan kita main, kapan kita akan belajar. Yang ketiga adalah dalam mengerjakan tugas, misal tugas individu ataupun tugas kelompok, kita juga harus bertanggung jawab loh untuk menyelesaikannya dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Karena biasanya Bapak Ibu guru memberikan kelonggaran atau kesepakatan bersama kapan harus diselesaikan, kapan harus dikumpulkan. Nah, itu tadi berkaitan dengan tugas atau kewajiban pada seorang pelajar. Oleh karena itu, mari dengan kita melaksanakan kewajiban, kita termasuk anak-anak yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh orang tua, rekan, atau Bapak Ibu guru. Semoga anak-anak sekalian bisa melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Terima kasih. Dan cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.